Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bupati Pati Sudewo kembali diperiksa KPK. Ramai dikecam pengguna sirine dan rotator untuk pengawal pejabat di jalan raya dibekukan sementara. Presiden Prabowo serukan pengakuan untuk Palestina dalam KTT PBB. Lagi laporan siswa menjadi korban keracunan makan bergizi gratis. Di Bandung Barat, keracunan massal ini sampai membuat 300 siswa mesti mendapat penanganan medis. Sudah berjalan selama 9 bulan, BGN menyatakan ada lebih dari 4.000 penerima MBG yang mengalami keracunan. Pertanyaannya, mengapa tetap berjalan? Kepanikan sulit disembunyikan saat satu persatu siswa SMK Pembangunan Cipongkot dievakuasi ke mobil ambulans. Lebih dari 50 siswa tumbang usai menyantap menu makan bergizi gratis dengan menu ayam, sayur, dan buah. Gejalanya pun serupa, mual, pusing, dan muntah. Hingga Senin malam jumlah siswa yang keracunan terus bertambah. Total 100 siswa dibawa ke puskesmas dan RSUD. Sebagian bahkan harus menjalani rawat inap. Bagian besar keluhannya mual, pusing, lemas. Ini dugaan dari apa Bu mereka seperti itu Bu? Menurut keterangan korban, 1 jam setelah makan makanan MBG itu mereka merasakan keluhan tersebut. Maraknya persoalan MBG mulai dari higienitas, temuan serangga pada menu makanan, hingga keracunan pada ribuan siswa, memicu desakan dari berbagai kalangan untuk mengevaluasi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam audiensi di Komisi 9 DPR RI, usulan agar pihak sekolah mengambil alih program makan bergizi gratis mengemuka. Kunci keamanan pangan. Nomor 1, jagalah pangan pada suhu aman. Mana yang aman? Kalau suhunya udah antara 5 sampai 60 derajat. Itu sebabnya kalau kita pesta makan dengan prasmanan di skal gitu, di bawahnya ada pemanas, bukan supaya makanannya enak dan anget, tapi supaya ini menghindari bakterinya tumbuh. So pastikan bahwa makanan yang dibagi itu tidak masuk ke suhu 60 derajat ke bawah. Nah pikirin, cara satu-satunya adalah barangkali geser SPPG-nya ke kantin sekolah. Kalau memang sistem yang diberlakukan sekarang tidak lagi ideal, yang akhirnya menimbulkan banyak kasus keracunan, maka harus dipikirkan sistem lain, ya, opsi lain. Misalnya dengan pola menyiapkan makanan di dapur sekolah, ya, atau misalkan bahkan memberikan langsung uang tunai kepada keluarga yang membutuhkan untuk bisa menyiapkan makanan bagi anak-anaknya. Sejak pertama kali berjalan pada Januari 2025, Badan Gizi Nasional mencatat ada 45 kasus keracunan atau kejadian luar biasa. Insiden ini menyebabkan 4.711 penerima manfaat mengalami berbagai gejala keracunan. Terkait hal ini, Badan Gizi Nasional akan segera membentuk tim investigasi. Saya akan membentuk tim investigasi di bidang menu makanan atau dapur. Kenapa? Karena sering beredar seolah-olah makanannya kok seperti ini, padahal dari yang laporan kami terima itu tidaklah demikian. Selasa pagi, keracunan massal siswa di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat kian meluas. Kini terdapat setidaknya 300 siswa yang mau tak mau ditampung di aula kecamatan lantaran kapasitas puskesmas dan RSUD yang tak lagi mencukupi. Sementara sampel makanan yang diduga basi telah dikirim ke laboratorium. 9 bulan program makan bergizi gratis berjalan. Sebanyak 1 miliar porsi makanan telah dimasak. Sebuah pencapaian, namun juga ironi. Kenapa tetap dipaksakan berjalan saat ada ribuan yang keracunan? Tim Liputan SCTV melaporkan. Pidato Presiden Prabowo di KTT PBB untuk menyelesaikan masalah Palestina disambut tepuk tangan. Presiden kembali menegaskan bahwa penyelesaian damai atas masalah Palestina adalah implementasi solusi dua negara. Indonesia akan mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina. We must recognize Palestine now. We must stop
the humanitarian catastrophe in Gaza. Thank you very much. Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap Palestina dan menyuarakan perdamaian untuk mengakhiri konflik di Gaza. Hal itu kembali disampaikan oleh Presiden Prabowo di Forum KTT Penyelesaian Damai untuk Palestina di Gedung Majelis Umum PBB New York yang diselenggarakan pemerintah Prancis dan Kerajaan Arab Saudi. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Two-state solutions atau solusi dua negara untuk mengakhiri konflik di jalur Gaza memang terus mengemuka dalam rangkaian sidang umum PBB di New York. Selain disuarakan oleh Presiden Prabowo, hal itu juga disepakati pemimpin negara yang lain. Selasa pagi waktu New York atau pukul 8 malam nanti waktu Indonesia, Presiden Prabowo akan kembali berpidato, namun dalam sesi debat umum di sidang umum ke-80 PBB. Pidato yang akan disampaikan Presiden Prabowo nanti akan menjadi pidato langsung Presiden Indonesia di PBB usai lebih dari 10 tahun. Negara Eropa yang mengakui negara Palestina terus bertambah. Yang terbaru, Portugal resmi akui negara Palestina, menyusul Inggris, Perancis, dan Spanyol. Yang jadi pertanyaan, pengakuan dari negara-negara Uni Eropa ini, apakah bisa menghentikan serangan Israel ke Gaza? Setelah lebih dari 65.000 nyawa warga Palestina melayang akibat gempuran militer Israel, ada secercah harapan untuk perdamaian di jalur Gaza. Negara-negara Eropa mulai mengakui negara Palestina. Suara yang terbaru datang dari Portugal. O Estado português reconhece oficialmente o Estado da Palestina. Sebelum Portugal, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga telah mengakui secara resmi negara Palestina. Inggris adalah negara yang meletakkan dasar pembentukan negara Israel ketika menguasai wilayah yang saat ini dikenal sebagai Palestina di tahun 1917. I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. We recognized the state of Israel more than 75 years ago as a homeland for the Jewish people. Today, we join over 150 countries who recognize a Palestinian state also. Gelombang pengakuan negara Palestina disambut baik oleh warga Gaza. Namun tidak sedikit yang merasa ragu hal itu akan menghentikan serangan Israel. هذا نواة يعني أو إنه تشكل يعني بارقة أمل للشعب الفلسطيني إنه العالم يغير موقفه من الدول يعني اللي بتدعم إسرائيل. أنا شايفة إنه هذا كله على الفاضي، لأنه لا حدا شايفنا من جوا ولا حدا شايفنا من برا. إنسان حقوقها حتى حقوق الحيوانات إحنا ما عندنا الحمد لله. فكله على الفاضي. Menurut pengamat Timur Tengah Siti Mutiah, gelombang pengakuan dari negara-negara Eropa terhadap Palestina tidak langsung berdampak pada perdamaian. Itu suatu kemajuan. Meskipun apakah itu akan berdampak pada perdamaian, itu yang harus ada langkah lebih lanjut. Ya, seperti pada waktu Indonesia proses kemerdekaan itu kita kan diakui secara de facto Indonesia itu ada. Tapi secara de jure itu harus diperjuangkan bahwa kedaulatan itu harus diakui. Jadi harus ada langkah selanjutnya. Oke, pengakuan sebagai negara adalah langkah pertama. Langkah kedua adalah pengakuan sebagai negara yang berdaulat. Itu penting. Kalau negara yang berdaulat, berarti dia berhak untuk mengurusi wilayahnya sendiri, orang Palestina itu. Jadi tidak hanya berhenti pada pengakuan.
Walau pengakuan negara Palestina kini sudah disuarakan oleh lebih dari 140 negara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa pembentukan negara Palestina tidak akan terjadi.